Kami sudah sepakat ya, guru, komite, yayasan ya, untuk tahun sekarang itu membebaskan uang bangunan. Kalau uang bangunan, nah terus kami udah yakin sebab itu masuknya ke dana investasi. Saya rasakan untuk investasi sekolah udah cukup lah. Untuk SPP memang kami belum bisa membebaskan, belum bisa membebaskan karena SPP itu kaitannya dengan dana personal dan operasional. Ya. Ini sudah 5 tahun ke belakang, bahkan 6 tahun ke belakang tidak naik-naik, hanya 250.000 per bulan. Terkecuali satu anak yatim piatu, anak yatim, anak yang siswa miskin ekstrim, ya itu kami bebaskan SPP-nya. Wargi Tiradar.id. Sekarang aku mau ke SMA PGRI 1 Subang. Katanya di sini untuk sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2025-2026 di sini tidak akan ada uang bangunan katanya. Ya, digratiskan katanya pendaftaran segala macamnya juga. Makanya ikuti Mang Eko ke SMA Kota, SMA PGRI 1 Subang ya. Yuk. Ya, wargi Tirada.id. Sekarang Mang Eko ada di SMA PGRI 1 Subang. Tapi ini lebih dikenalnya dengan sebutan SMA Kota, Smakot, karena posisinya berada di pusat kota di Kecamatan Subang. Ya, kita akan berkunjung, kita akan ngobrol dengan Kepala SMA PGRI 1 Subang ini dengan Pak Asep Kahlan. Ibu, assalamualaikum. Pak. Nah, ini wargi Tirada.id. Ini adalah Pak Asep Kahlan, Kepala SMA PGRI 1 Subang. Ya, kita ngobrol nanti ya. Wargi Tirada.id. Sekarang Mang Eko sudah berada di ruangan Kepala SMA PGRI 1 Subang, Pak Dr. Andes Asep Kahlan Hussein, MMPD, ya Pak ya? Iya. Nah, Pak, saya dapat kabar bahwa di SPMB, Iya. Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025-2026 ini, Ya. SMA PGRI 1 Subang ini, Smakot ini Pak, katanya menggratiskan uang bangunan, benar ya, Pak? Betul. Terima kasih Pak Eko atas kedatangannya. Memang kami sudah sepakat ya, guru, komite, yayasan ya, untuk tahun sekarang itu membebaskan uang bangunan. Salah satunya adalah melanjutkan dari cita-cita gubernur kita Bapak Aing, ya, di mana ingin sebanyak-banyaknya siswa yang dari SMP melanjutkan ke SMA. Nah, yang kedua, kami pun orang Subang, asli orang Subang, ingin menjembatani ya anak-anak yang dari SMP itu melanjutkan ke SMA dengan fasilitas yang katakanlah kami di atas rata-rata. Nah, tapi dengan tanda kutip kami membebaskan uang bangunan, sebab kami rasakan untuk pembangunan sekolah itu sudah cukup ya di atas rata-rata. Nah, jadi kami tinggal hanya menambah sedikit-sedikit. Itu. Jadi fasilitas untuk ruang kelas belajar mengajar, untuk ruang komputer itu sudah terpenuhi semuanya. Sudah terpenuhi. Lab segala macam ya. Sudah ada lab IPA semua sudah ada. Bahkan untuk pembelajaran di kelas kami yaitu one student one table. Satu siswa satu meja. Jadi
sudah tidak seperti sekolah zaman dulu lah. Oke. Nah, itu. Wargi Tiradar tadi. Ternyata ini benar SMA PGRI 1 Subang ini membebaskan uang bangunan. Tapi kita tanya nanti tentang SPP-nya ya. Tunggu setelah pesan-pesan berikut. Nah, Pak Asep, kalau uang bangunan sudah dibebaskan, Iya. kan gitu. Terkait dengan SPP-nya, apa nanti ada konversi karena uang bangunan ini kita sudah bebaskan, kemudian SPP bakal mahal gitu? Oh, iya. Kan perkiraan mama, Iya. ya, kan seperti itu. Oh, cina main kok uang bangunan cina digratiskan. Iya. Tapi SPP karena cina mantap jadi mahal cina bisa Iya, gitu Pak. Nah, SPP-nya berapa sih Pak? Baik. Untuk SPP memang kami belum bisa membebaskan, ya, belum bisa membebaskan karena SPP itu kaitannya dengan dana personal dan operasional. Ya. Memang kami menerima bantuan dana BOS, Ya. dana BPMU, Ya. tapi dana itu semua belum bisa menutup daripada kebutuhan dana personal dan Oke. operasional, sehingga kami masih beda dengan negeri. Kalau negeri bebas gratis 100% sudah pasti, sebab tenaga pendidik dan kependidikannya itu sudah pegawai negeri, sudah Ya. tercover oleh gaji bulanan. Betul. Tapi kalau kami kan personalnya ini masih semuanya itu honor. Oke. Nah, dari dana BOS dan dana BPMU kita pun menyerap untuk personal. Ya. Ya. Tapi dana itu tidak semua, sebab dari BOS dan BPMU hanya untuk mengajar saja. Oke. Jam ngajar yang dibayar. Ada tugas-tugas tambahan yang tidak bisa dibayar, sehingga kami membutuhkan dana itu. Oke. Tapi kalau uang bangunan, nah terus kami udah yakin, sebab itu masuknya ke dana investasi. Oke. Nah, saya rasakan untuk investasi sekolah udah cukup lah, udah cukup. Kita lihat perkembangan berikutnya. Tapi sampai sekarang dana itu sudah cukup, sudah memadai untuk pendidikan yang layak di zaman sekarang. Tapi untuk personal dan operasional, nah, kami masih membutuhkan. Besarannya ini sudah 5 tahun ke belakang, bahkan 6 tahun ke belakang tidak naik-naik, hanya 250.000 Per bulan. per bulan. Oke. Terkecuali satu anak yatim piatu, Oke. anak yatim, anak yang siswa miskin ekstrim, ya itu kami bebaskan SPP-nya. Alhamdulillah. Ya, saya sudah komitmen kami, anak yatim piatu, anak yatim, ya, dan anak yang miskin ekstrim, yang betul-betul miskin tidak layak huni rumahnya, kami bebaskan 100% tanpa uang SPP, tanpa uang bangunan. Oke. Pak, yang saya dengar kan SMA PGRI ini segudang prestasi ya Pak ya. Apa saja prestasinya ya Pak ya? Ya. Tapi nanti dulu Pak. Setelah pesan-pesan berikutnya. Wargi Tiradar.id, kita lanjut ngobrol dengan Pak Asep Karlan. Karena sekolah swasta ini Pak, itu kan di pikiran masyarakat itu kan bahwa sekolah swasta itu nggak akan bisa masuk ke universitas negeri katanya gitu Pak. Terus nggak banyak berprestasi katanya gitu Pak. Nah, menurut Pak Asep sendiri seperti apa sih Pak kondisi di SMA PGRI ini Pak? Baik. SMA PGRI 1 Subang adalah salah satu sekolah swasta yang jumlah siswanya paling banyak di Kabupaten Subang, dan termasuk ketiga di Jawa Barat untuk persekolahan PGRI. Jadi dengan siswa yang banyak itu kita punya bibit, punya modal, punya mutiara-mutiara yang kita kuras. Mutiara itu sehingga dia berprestasi. Prestasi kita bagi dua, ada prestasi akademis, ada prestasi non akademis. Setiap prestasi ini saya beri penghargaan, saya beri reward. Juara ke satu prestasi akademis kita bebaskan SPP. Nah, jadi bebaskan SPP 3 bulan, juara kedua 2 bulan, juara ketiga 1 bulan. Gitu. Untuk yang non akademis itu kami pun berikan reward yang sama untuk tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kita berikan reward. Sementara prestasi akademis sekarang yang
Nongcolang yaitu anak-anak banyak yang masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Itu Ya. anak bisa diterima lewat jalur rapot. Jadi jalur rapot di perguruan tinggi negeri kita sudah bisa masuk. Banyak anak yang diterima di Bandung, di UPI, bahkan di Unpad, Geologi pernah ada yang masuk. Nah itu yang untuk akademis. Terlebih-lebih di Subang, di Polsub, itu banyak yang diterima. Ya. Nah untuk jalur untuk prestasi non akademis itu untuk tingkat nasional kita pernah jadi di bidang pramuka kita pernah mengirimkan tingkat nasional pelantara Nusantara yaitu keliling Nusantara. Nah, terusnya dari tingkat provinsi Paskibra kita sering juara tingkat lomba prestasi berbaris Paskibra. Terusnya PMR. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan bahkan kami punya program vokasional. Nah, selain ekstrakurikuler kami punya vokasional. Vokasional itu adalah memberikan bekal kepada anak, dia khawatirkan anak tidak melanjutkan studi. Apa saja vokasionalnya? Tata boga, tata rias, tata busana, bahasa Jepang, termasuk IT komputer. Kenapa bahasa Jepang? Dia khawatirkan anak mau melanjutkan, tidak bisa, dia bekerja ke luar negeri. Jepang sekarang banyak menuntut pekerja-pekerja dari luar. Nah ini ya. Artinya bahwa anak itu sudah diberikan keahlian. Termasuk sekarang saya sedang mencoba mencari guru bahasa Mandarin, menjembatani program pemerintah mobil BYD yang metropolitan itu. Kita coba ya. Smartpolitan itu kita coba dekatkan anak dengan kehidupan itu. Nah, wargi Tirada.id, kalian punya keahlian berbahasa Mandarin, silahkan ngelamar ke sini ke SMA PGRI 1 Subang untuk menjadi tutor bagi anak-anak di sini. Siap. Ya, Pak. Ya. Ini kan sudah segudang prestasi, Pak. Ya. Boleh tahu Pak piala-pialanya, Pak? Siap. Kita buktikan, kita tidak bicara tapi kita bicara fakta. Kenyataan. Ya. Ayo. Ayo kita lihat. Pak, silakan. Ini ruangan tata usaha yang melayani kebutuhan siswa dan guru. Ya. Dan kita lihat karena piala ini cukup banyak, kita ada 2 tempat di sini. Oh ini Pak. Tamu. Ini piala. Mangga silakan pialanya. Ya ternyata jadi bener sagudang. Kurang ningali deui sagudang deui. Juara namanya Itu tingkat provinsi. ini juara make up. Ya, yaitu tata rias itu kan. Make up. Ini tingkat provinsi ini nih. Mana Pak? Provinsi Jawa Barat. Ini Pak. Piala berdiri di Festival UPI Purwadwiguna Purwadwiloka dan UPI Blow. Ada paduan suara. Harga penghargaan kerjasama. Pokoknya mah the best. Siswa dari personality. Handicraft, kerajinan tangan. Lomba baris berbaris tahun 2023. Pialanya jangkung. Dan Nah, Sarua kan? Pialana. kita beli dia pengalaman.
Tahun lila ya mah. Jadi ternyata lihat anak lagi olahraga. Dari berdiri. Dari berdiri. Jadi Ke tangannya di atas. ini paling banyak buat di tidak ada Jatuhin. lomba baris berbaris. Jadi ternyata memang prestasi di SMA PGRI satu Subang ini luar biasa pokoknya. Dikit lagi. Tangannya lurus. Tangannya lurus. Lurus. Pelan-pelan. Sama Jangan lomba baris berbaris. Kita mengedepankan pramuka, PTGB, PMR yang diprioritaskan untuk menanamkan nilai-nilai kepatriotan, nilai-nilai nasionalisme. Kita dorong di push lebih banyak ke sana. TNI Pokoknya luar biasa pokoknya. Oh, masih ada, Pak? kita cekat ya yang udah cukup. Nah, bangunannya kalau pengen tahu, ini dia. Ini ada tata busana, ruang tata busana. Terus itu ada ruang elektronik. Oke, kita mau lihat studio yang dimiliki oleh SMA PGRI 1 Subang, SMA Kota, ya. Tunggu setelah pesan-pesan berikut. Masuk ke ruang studio. Ruang studio adalah tempat pembelajaran edukasi digital yang mungkin di Subang mungkin ya hanya PGRI 1 yang memiliki ruang studio. Kami ada 2 ruang studio. Itu untuk belajar KBM. Sebelah sini ruang studionya. Yang dimiliki oleh Semakot, yang mungkin sekolah lain belum punya. Juga ada podcast di sini. Kita berdayakan semua potensi kemampuan siswa. Studio 1, ruang studio 2. Jadi anak-anak di sini belajar tentang Semua mapel, teori, praktek di sini. Hanya bagaimana membuat suasana belajar menyenangkan. Dengan suasana yang seperti ini, insya Allah anak akan lebih menyenangkan dengan fasilitas yang ada. Fasilitasnya digital. Yang mulai sekarang kan lebih mengacu ke arah kemajuan digital. ya. Kita berdayakan semua. Ini luar biasa. Wargi tidak ada rendah tadi. Jadi bagi emak-emak yang pokoknya budak hayang segala bisa, ya. Budak hayang segalanya boga keahlian, boga kecerdasan, pampana mental pokoknya Pak ya. Mental spiritual di sini juga dibina. Jadi emak bapak tekudurung sing daftarkeun budak ayeuna keneh ka SMA PGRI hiji. Oke? Ya. Gancang daftarkeun budak ayeuna keneh ka SMA PGRI hiji. SMA Kota. Ya. Oke. Mang Eko bade amit mundur. Sareng Pak Sekalan. Hatur nuhun Pak Sep. Terima kasih ya. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum.